Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Kami akan wawancara Ibu, boleh tidak? Boleh. Aturan apa saja yang Ibu berikan kepada anak Ibu? Harus sholat 5 waktu, bangun tidur harus membersihkan tempat tidur, jangan bergadang, harus membantu orang tua. Ibu, mengapa seorang anak harus mematuhi perintah orang tuanya? Perintah orang tua melatih anak untuk disiplin, sopan, dan bertanggung jawab sehingga terbentuk pribadi yang baik di masyarakat. Apa yang terjadi jika anak Ibu melanggar aturan yang telah disepakati? Ibu bisa merasa sedih atau kecewa karena anak tidak menepati janjinya. Bagaimana ibu mendidik anak ibu agar disiplin, misalnya dalam hal belajar ibadah? Memberi contoh beribadah langsung kepada anak. Terima kasih Ibu atas waktunya, mohon maaf bila kami mengganggu, dan bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Bapak tentang peraturan-peraturan di sekolah. Oke, Dari- boleh. Dari tugas PKN. Dimulai dari saya. Oke. Bapak, peraturan apa saja yang paling penting untuk dipatuhi oleh siswa di sekolah ini? Semua dong, semua aturan itu penting. Jadi sekolah itu membuat aturan itu dengan berbagai tujuan, ya, seperti datang tepat waktu, ya, kemudian tugas harus dikumpulkan. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Jadi semua peraturan yang di sekolah itu penting dan harus dipatuhi. Ya. Adakah peraturan khusus mengenai seragam, atribut, atau rambut yang harus kami ketahui? Ada juga, ada sekolah itu ada aturannya lengkap ya. Nanti sekolah juga udah sebenarnya ngeprint ya aturan-aturan dari rambut, aksesoris atau apapun ya. Jadi sekolah itu sudah lengkap mengatur semua yang harus dipatuhi oleh siswa. Ya, ada. Ya. Bagaimana proses penegakan disiplin dan apa saja solusi bagi siswa yang melanggar peraturan? Oke, di sini ya sekolah kita itu udah sering melaksanakan tindakan-tindakan bagi siswa-siswa yang melanggar aturan. Termasuk teman-teman kalian juga di sini. Ada beberapa kena tindakan seperti pelanggaran datang tidak tepat waktu, itu udah sering kita berikan hukuman atau hadiah ya, supaya dia tidak melakukan pelanggaran itu lagi ya, seperti itu. Bagaimana sekolah mengatur penggunaan ponsel atau gawai di lingkungan sekolah? Di sekolah kita ada aturan 3 hari tanpa HP, Senin, Selasa, Rabu itu tanpa HP. Siswa dilarang membawa handphone ke sekolah. Untuk Kamis, Jumat, Sabtu boleh ya. Jadi tujuannya sekolah supaya siswa-siswa pertama lebih fokus, kedua juga mereka tidak kecanduan oleh gadget itu, karena itu berbahaya bagi kesehatan mental dan otak mereka juga. Seperti itu, ada ya aturannya. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang jam masuk sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler? Ada, jelas. Jam masuk sekolah kita jelas. Sekarang aturan gubernurnya kita masuk jam berapa? 6.30 itu jelas ya. Bagi siswa yang terlambat, kita ada sedikit punishment atau kegiatan supaya dia tidak terlambat lagi. Itu ada aturan jelas ya. Untuk ekstrakurikuler juga ada. Kita melaksanakan beberapa ekstrakurikuler ya. Ada voli, sepak bola, PMR, pramuka itu ya, setiap minggu. Apa yang menjadi tanggung jawab siswa terkait kebersihan dan kerapihan kelas sesuai peraturan sekolah? Ada tanggung jawabnya. Pertama, kalian bikin jadwal piket Senin sampai Sabtu. Tiap orang
punya tugasnya perharinya itu wajib ya. Jangan sampai kelas kalian tidak nyaman ya. Jadi kewajiban kalian itu piket tiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu ya, seperti itu. Itu kewajiban kalian itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, itu wali kelas biasanya ngasih teguran atau denda bagi yang tidak piket. Seharusnya begitu ya, itu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup. Oke. Sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sanksi bagi warga yang tidak mematuhi peraturan tentang ketertiban dan kenyamanan berkendara? Sanksi itu ya, kalau sanksi nggak ada, kalau sanksinya nggak ada, cuman harus mengikuti peraturan dari Sapdesa. Cuman itu. Apakah di sini ada kegiatan kerja bakti? Ada kegiatannya opsi seperti itu, opsi. Apakah ada peraturan khusus mengenai pembuangan sampah rumah tangga agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan? Ada seperti pembuangan sampah seperti bak sampah itu harus dibuang ke tempatnya. Apakah di sini ada uang yang diberikan buat warga yang terkena? Ada, itu sangat dibutuhkan seperti orang yang seperti sakit. Sekian dari kami, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama adik-adik, semoga sukses dan lancar ya. Assalamualaikum Ibu, kami dari kelompok 1 tugas PKN akan mewawancarai Ibu. Jalan apa saja yang Ibu jalani di masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai kewilayahan? Peran ibu di wilayah yang pertama membimbing masyarakat untuk menjadi lebih baik, terutama untuk pendidikan dari PAUD, SD sampai SMP. Bahkan untuk individu ibu memiliki keluarga yang sangat harus diperhatikan, terutama oleh ibu sebagai seorang ibu. Terima kasih Ibu. Bu, apa kelebihan utama wilayah ini? Kelebihan utama terutama dari Desa Sukapura di Sunda Meser, kami mengutamakan pendidikan untuk para remaja yang ada di Desa Sukapura. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh ibu di wilayah ini dan bagaimana cara ibu untuk membantu mereka? Kebetulan sebagai wilayahan, permasalahan itu banyak, terutama dari anak-anak remaja, kenakalan remaja. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah ibu ada program PIK yang dimana di situ tercakup untuk menjaga kesehatan kenakalan remaja dan lebih ke menghargai orang tua. Apa harapan ibu untuk masa depan wilayah ini dan generasi selanjutnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Harapan ibu ingin masyarakat di wilayah ibu semuanya hebat, pintar, dan bahkan jauh dari isu-isu yang tidak baik. Nah, jadi ibu di sini mengharapkan semua remaja atau semua anak-anak yang berada di wilayah ibu itu semuanya bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pemerintahan saat ini? Pemerintahan pada saat ini alhamdulillah sudah semakin membaik dan bahkan ada pelatihan-pelatihan untuk pemerintah untuk mengayomi terutama kepada seluruh keluarga supaya mendapatkan hak pelayanan yang layak. Terima kasih Bu. Masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat. Masalah di lingkungan masyarakat itu banyak sekali, tetapi dengan kita gigih dan kita bersemangat untuk mengatasinya, baik itu di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kami itu mengadakan sosialisasi tentang remaja maupun
sosialisasi secara berkala setiap 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Seberapa penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah? Tanpa peran masyarakat, pemerintahan tidak akan menjadi sesuatu. Jadi peran penting masyarakat itu sangat penting untuk memajukan wilayahnya masing-masing, terutama untuk menggali potensi ataupun kebersihan di lingkungan. Itu peran masyarakat sangat penting sekali. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.